Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan siang hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin. Berapa bulan sekali ini? 6 bulan sekali ya, Masya Allah. 1 semester sekali. Dengan membaca buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah berapa kali bertemu? Baru sekali ya? Subhanallah. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Saya kira udah 3 kali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memberikan muqaddimah tentang ilmu fikih. Anda mengikuti enggak? Kemarin ikut yang sebelumnya? Ada yang ikut, ada yang enggak ya? Baik. Selanjutnya, kalau menurut urutan buku, maka yang akan kita bahas mulai dari pembahasan tentang antara ibadah dan muamalah. Silahkan bagi yang membawa buku bisa dibuka di pembahasan tentang antara ibadah dan muamalah. Halaman yang pertama. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, aktivitas manusia bisa kita bagi menjadi 2. Ada aktivitas ibadah dan ada aktivitas muamalah. Aktivitas ibadah adalah kegiatan yang isinya menghubungkan antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik bentuknya salat, puasa maupun ibadah yang lainnya. Dan untuk aktivitas ibadah, manusia tidak akan mampu melakukannya jika tidak ada bimbingan dari wahyu. Sebab ibadah itu di luar nalar, di luar akal. Karena itulah Allah mengutus para rasul. Para rasul menjelaskan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada umat manusia. Sehingga para ulama menyebut rasul itu sebagai wasithah, sebagai penghubung antara Allah dengan hambanya. Penghubung dalam apa? Penghubung dalam penyampaian wahyu. Maka mereka disebut sebagai al-wasaid atau disebut sebagai wasithah, sebagai penghubung karena mereka lah yang menjelaskan tentang bagaimana wahyu Allah untuk umat manusia. Oleh karena itu dalam masalah ibadah, kaidah yang berlaku adalah ikuti saja petunjuk yang ada dan jangan berkreasi. Sebab yang namanya ibadah itu di luar kemampuan manusia. Kalau Bapak Ibu ditanya, apa tujuan kita beribadah? Tujuan mendasar beribadah Bapak? Itu tujuan manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kalau kita ditanya, Anda beribadah itu tujuannya apa? Berserah diri, itu definisinya. Ibadah itu bentuknya istislam, berserah diri. Tujuannya apa? Anda mendekatkan diri kepada Allah, Anda berserah diri kepada Allah, dan aneka ibadah yang lainnya yang Anda kerjakan, itu tujuannya apa? Menjadi hamba yang bersyukur. Ada yang lain? Untuk masuk surga. Karena kita yakin hidup tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua,
yang isinya hisab dan tidak ada amal. Di kehidupan yang kedua itu setiap hamba membutuhkan bekal. Dan bekal mereka adalah pahala ibadah yang mereka kerjakan. Karena itu tujuan kita beribadah adalah agar kita bisa berbahagia di akhirat. Agar kita bisa berbahagia di akhirat. Selanjutnya, kalau Anda ditanya, adakah di antara kita yang tahu akhirat? Ada yang tahu akhirat? Yang tahu akhirat boleh meninggalkan tempat? Tidak ada. Kita semuanya tidak tahu akhirat, kita buta akhirat, dan kita juga buta bagaimana cara berbahagia di akhirat. Karena kita tidak tahu akhirat, dan tidak tahu bagaimana cara berbahagia di akhirat, maka satu-satunya jalan agar kita bisa selamat di akhirat adalah ikuti orang yang paham akhirat. Siapakah mereka? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dengan alasan logika saja tidak dibenarkan ketika manusia berkreasi dalam masalah ibadah. Sehingga ketika orang itu membuat kreasi ibadah, dia membuat sebuah ibadah yang baru. Terus dia ditanya, Bapak melakukan seperti ini tujuannya apa? Ini akan mengantarkan kebahagiaan saya ke akhirat. Loh, dari mana Bapak tahu kalau ini bisa mengantarkan ke akhirat? Padahal Bapak tidak tahu akhirat dan tidak tahu bagaimana cara berbahagia di akhirat. Maka satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat adalah ikuti orang yang paham akhirat. Anda tidak bisa berkreasi untuk membuat cara sendiri berbahagia di akhirat. Lalu dia beralasan begini, tolong dengerin Mas, gimana coba? Kalau ini ada beberapa makanan, nanas halal nggak? Halal. Mentimun halal? Halal. Bengkoang halal? Halal. Mangga halal. Baik, kalau ini saya campur terus jadi rujak, itu halal atau haram? Halal. Sepakat halal? Halal. Baik. Ini ada zikir, ini ada sholawat, ini ada gerakan ibadah. Terus saya ramu, zikir halal, sholawat ibadah, gerakan ini ibadah. Lalu saya ramu, jadilah sebuah ekstrak ibadah. Jadinya ini halal atau haram? Hah? Boleh atau tidak seperti ini? Alasan kayak gini salah atau benar Pak? Salah. Anda menganalogikan dua hal yang tidak seimbang. Bukan apple to apple ini jadinya. Yang satu urusan dunia, yang satu urusan agama. Yang satu urusan akhirat. Sehingga tidak mungkin kegiatan urusan dunia dijadikan sebagai standar kias atau analogi untuk masalah yang kaitannya dengan urusan dunia. Untuk kaitannya dengan masalah urusan akhirat. Urusan dunia sendiri, urusan akhirat sendiri. Alasan seperti ini lebih rapuh daripada sarang laba-laba. Sehingga nggak benar kalau orang beralasan kita akan membuat yang namanya sesuatu itu enak jika ada tesis, antitesis, digabunglah jadi sintesis. Wah. Kopi pahit, gula manis digabung jadi kopi setengah manis. Itu baru enak. Ini urusan dunia. Kalau dalam masalah agama, Anda pakai pendekatan ini tidak diterima. Sebab berbeda antara urusan dunia dengan urusan agama. Baik. Sekarang akan kita lihat perbandingannya dengan masalah muamalah. Kita melakukan aktivitas muamalah. Ada jual beli, ada sewa menyewa, ada akad salam, akad online, dan seterusnya. Bapak Ibu ketika melakukan praktek muamalah tujuannya apa? Tujuannya apa? Untuk nyari untung. Saya tanya, untung itu bisa nggak diprediksi manusia Pak? Bisa. Sehingga Anda bisa mengukur, kulak 20.000, biaya transport sekian, operasional sekian, Anda jual 100.000. Sehingga dari nilai ini kurang lebih saya bisa mendapatkan untung per bahan 30.000 misalnya. Orang hitung seperti itu bisa nggak Pak? Bisa. Karena dia masih di bawah ranah kemampuan manusia, maka manusia diberi izin. Silahkan kamu melakukan aktivitas muamalah sesuai dengan apa yang kau inginkan. Yang penting satu, jangan melanggar aturan. Yang penting jangan melanggar
aturan. Paham di sini? Sehingga dalam urusan dunia manusia dikasih kebebasan. Berinovasi silahkan, dia membuat sesuatu yang baru silahkan. Bahkan orang ketika melakukan akad yang sama sekali tidak ada di zaman Nabi SAW itu boleh atau tidak Pak? Boleh enggak? Boleh. Jualan di Facebook boleh enggak Pak? Lewat IG boleh enggak Pak? Padahal Abu Bakar enggak pernah melakukannya. Umar enggak pernah jualan lewat IG, Utsman tidak pernah jualan lewat Facebook dan seterusnya. Apa yang Anda lakukan 100% baru, boleh atau tidak? Kenapa boleh? Urusan dunia. Nabi SAW memberikan izin untuk urusan dunia. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Hadis riwayat Muslim. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Sehingga ketika beliau menyerahkan itu kepada umatnya, maka umatnya diberi izin untuk membuat kreasi apapun dalam urusan dunia. Yang penting tidak melanggar larangan. Makanya akad itu tidak harus nunggu dalil. Orang boleh melakukan akad, boleh melakukan transaksi muamalah, sekalipun tidak ada dalilnya. Sebab dalam masalah muamalah itu urusan dunia, Rasulullah SAW menyerahkan hal ini kepada para umatnya. Paham insyaallah? Dari sinilah kita bisa membandingkan. Dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, urusan ibadah. Karena ini urusan akhirat manusia enggak paham. Maka Allah turunkan wahyu melalui para nabi yang dipilih untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana caranya mendapatkan bekal di akhirat. Sedangkan dalam urusan dunia, Rasulullah SAW menyerahkan itu kepada umatnya. Kalian lebih paham urusan dunia. Maka silakan berkreasi, karena itu kaedahnya ini saling berbeda. Dalam urusan agama, urusan akhirat, kaedahnya adalah hukum asal ibadah itu dilarang, kecuali jika ada panduan. Dan hukum asal muamalah itu diperbolehkan, kecuali jika ada larangan. Makanya kalau dibalik, gak cocok. Contoh, ada orang yang kreatif banget dalam masalah ibadah. Sehingga hampir tiap bulan saking kreatifnya, dia membuat cara ibadah yang baru. Akhirnya kita ingetin, Pak, ibadah Bapak enggak ada dalilnya. Ini enggak boleh dilakukan. Terus dia beralasan, mana dalil yang melarang? Pertanyaan ini salah tempat. Kalau Anda bertanya mana dalil yang melarang, itu berlaku untuk muamalah, bukan berlaku untuk ibadah. Kalau dalam urusan ibadah, pertanyaannya adalah mana bimbingan yang Bapak miliki? Panduannya apa? Kalau enggak ada panduan gimana? Anda kan enggak ngerti akhirat. Gimana menuju akhirat tanpa panduan? Maka tidak boleh orang kemudian menebak-nebak. Sebab ini ranah Allah Subhanahu wa taala, hak Allah bukan hak manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, orang yang menetapkan syariat itu bagian dari sekutu Allah. Sebab yang berhak menetapkan syariat itu siapa? Allah. Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu selain Allah? Syara'u lahum minad din. Yang sekutu itu menetapkan syariat agama ma lam ya'dzam bihillah, padahal dia tidak pernah mendapatkan izin dari Allah. Karena dia bukan wahyu, karena dia bukan nabi yang tidak mendapatkan wahyu. Disebut oleh Allah dengan sekutu. Sebab mereka menetapkan aturan-aturan baru, aturan-aturan tambahan dalam masalah agama. Makanya enggak ringan pelanggaran seperti ini jamaah. Mengubah aturan Allah itu pelanggaran besar. Dan Anda bisa lihat penyimpangan yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani sebabnya adalah karena mereka mengubah aturan Allah. Di depan mereka mengklaim cinta kepada Nabi Yesus. Tapi di belakang mereka mengubah aturan Yesus. Sehingga di depan mereka mengatakan bahwasanya kita adalah orang yang harus memperjuangkan lalu mengenang kematian Yesus, dibawa kemana-mana ya. Alat yang dipakai untuk mancung. Padahal sebenarnya itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Ini dalam rangka untuk mengenang kematian orang yang dia cintai. Tapi di balik itu ternyata dia mengubah aturan. Ibaratnya begini, ada anak di permukaan dia bilang cinta orang tua, sayang kepada orang tua, tapi nasihat orang tua disembunyikan. Ini kan tidak benar ya. Makanya
Terkadang orang itu bersembunyi dengan menampakkan rasa cinta, tapi hakikatnya dia mengubah aturan, mengubah ajaran yang telah disampaikan oleh orang yang dia cintai. Dan itu pelanggaran besar dalam syariat kita. Baik. Berbeda dalam urusan muamalah. Kalau urusan muamalah manusia dikasih kebebasan. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Silakan berinovasi, yang penting tidak melanggar aturan. Baik. Selanjutnya, tolong perhatikan dua kalimat ini. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Kalimat yang kedua, kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Sama atau beda? Mas, perbedaannya? Coba saya ulang ya. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Yang kedua, kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Ini sama atau beda? Beda? Baik. Bedanya di mana, Pak? Bedanya hukum. Yang pertama apa? Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Yang kedua, kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Yang benar yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kalau kita ditanya, siapa yang lebih paham tentang hukum urusan dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tidak bersabda, antum a'lamu bi ahkami dunyakum. Beliau tidak bersabda demikian. Kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Beliau tidak mengatakan demikian. Tapi yang beliau sampaikan adalah antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Dan itu dua hal yang berbeda. Paham? Baik. Terus bedanya di mana, Pak? Urusan dunia itu masalah teknis. Teknis, sistem, model, cara, itu urusan dunia. Sedangkan urusan hukum itu berbicara tentang halal haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, batasan mana yang sah, yang tidak sah. Itu bicara masalah hukum. Kalau Anda berbicara masalah teknis, maka para praktisi lebih ngerti. Ada orang tanya sama Ustadz, Pak Ustadz, gimana sih cara bisnis yang menguntungkan? Ini pertanyaan salah sasaran. Anda kalau mau tanya seperti ini, jangan tanya ke Ustadz. Silakan Anda bertanya ke praktisi bisnis yang mereka sudah berpengalaman dalam masalah bisnis. Sehingga orang perlu tahu petanya. Di bagian ini adalah ranahnya praktisi, di bagian ini ranahnya ahli hukum, agama, orang harus tahu petanya. Dan kajian seputar masalah muamalah itu tidak membahas masalah teknis, tidak membahas masalah model, tata cara, skema, sistem, tapi lebih membahas masalah hukumnya, aturannya, batasan halal haramnya, dan seterusnya. Insya Allah dipahami? Baik. Selanjutnya, dalam masalah muamalah, hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah, kecuali yang dilarang. Makanya ada kaidah, al-aslu fil muamalatil hillu wal ibahah illa ma dallad dalil ala tahrimi. Hukum asal muamalah adalah halal dan mubah kecuali jika ada dalil yang melarang. Baik. Karena hukum asal muamalah adalah mubah kecuali yang dilarang, berarti antara yang diperbolehkan dengan yang dilarang banyak mana, Pak? Banyak mana? Banyak yang boleh. Kenapa banyak yang boleh, Pak? Karena kecuali itu biasanya betul sekali. Yang namanya kecuali kan sedikit, Pak. Misalnya, terdaftar 100 siswa. Lalu Anda membuat kalimat, semua siswa hadir kecuali 95 orang. Kalimat salah atau benar ini? Salah. Kenapa? Karena yang dikecualikan lebih besar. Sehingga seharusnya dibalik. Semua siswa tidak hadir kecuali 5 orang. Itu kalimat yang lebih benar. Sehingga ketika ada pernyataan, semua muamalah hukumnya boleh kecuali yang dilarang, berarti yang dilarang lebih, alhamdulillah. Anda paham ya? Yang dilarang lebih sedikit.
Nah, kalau yang dilarang lebih sedikit, kok sampai ada orang yang berkomentar, setelah saya belajar, setelah saya ngaji, rasanya kok banyak yang nggak boleh ya Pak Ustadz. Haram, riba, gharar, resign sekarang. Dikit-dikit disuruh resign, dikit-dikit haram, riba, gharar. Rasanya kok, Masya Allah, telinga ini jadi panas. Dengerin, kalau nggak haram, riba. Kalau nggak riba, gharar. Habis itu suruh resign. Terus gimana? Rasanya semuanya serba nggak boleh. Kalau sampai ada yang seperti itu komentarnya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang ini suudzon kepada syariat. Syariat telah banyak memberikan kelonggaran dan kemudahan. Sehingga orang ketika bermuamalah, syariat ngasih kelonggaran. Silahkan Bapak membuat skema akad yang baru, Bapak membuat skema akad yang sama sekali tidak pernah ada di zaman Nabi SAW, boleh silahkan. Karena hukum asalnya mubah. Yang penting jangan melanggar larangan. Sudah? Namun yang dikecualikan ada, dan itu jauh lebih sedikit. Kayak gitu kok masih dibilang kebanyakan. Ini berarti terlalu suudzon kepada syariat. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kenapa dia bisa berkomentar demikian? Karena saking banyaknya transaksi haram yang dia lakukan. Sehingga saking seringnya dia melakukan transaksi haram, akhirnya begitu dia kenal Islam, kenal dakwah yang benar, kenal tentang bagian kajian masalah muamalah, ketabrak di banyak tempat. Sini ketabrak, sana ketabrak. Masya Allah, orang kalau menjumpai seperti ini seharusnya dia bersyukur. Alhamdulillah, Allah menggiring saya untuk mau belajar di forum kajian yang membahas masalah ini. Yang mungkin ini tidak kita dapatkan di forum yang lain. Dari situ saya mendapatkan ilmu yang baru, yang selama ini tidak saya ketahui. Ternyata praktek saya selama ini salah. Ada yang haram, ada yang gharar, ada yang riba. Orang jadi sadar, Bapak harusnya bersyukur Pak, ini tidak sampai ke bawah mati. Coba kalau Bapak bertahan seperti ini sampai ke bawah mati, maka bisa jadi Bapak membawa dosa besar, makan riba, transaksi gharar, dan aneka transaksi haram yang lain. Sehingga seharusnya dia apa? Bersyukur dan bukan malah komentar miring. Karena itu jamaah yang dimulakan Allah, kita sebagai hamba yang beriman, yang mengakui kebenaran syariat Allah Ta'ala, kalau menjumpai aturan semacam ini, yakini Allah Maha Adil. Dan apa yang ditetapkan oleh Allah ini puncak keadilan. Dan apa yang ditetapkan oleh Allah pasti memberikan maslahat bagi hambanya. Baik. Karena itu para ulama mengatakan begini. Sesuatu yang haram dalam muamalah lebih sedikit. Lebih banyak yang halal. Dan itu pun kenapa diharamkan oleh Allah? Tujuannya adalah untuk kemaslahatan hamba. Saya mau tanya Pak, ketika Allah membuat aturan, apakah Allah punya kepentingan jamaah? Ketika Allah membuat aturan, apakah Allah punya kepentingan? Punya atau tidak Pak? Sepeser pun tidak. Kalau manusia membuat aturan, mungkin nggak dia punya kepentingan Pak? Sangat mungkin ya. Baik. Tapi ketika Allah membuat aturan, mungkin nggak dia punya kepentingan? La haula wala quwata illa billah. Buat apa Allah punya kepentingan? Sementara Allah tidak butuh hambanya. Hamba mau taat, mau maksiat, Allah tetap maha kuasa dan kuasa Allah tidak berkurang dengan maksiat mereka. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum." Wahai hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka menjadi orang yang paling bertakwa hatinya di antara kalian. Anggaplah semua manusia itu Nabi Muhammad semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma zada dzalika fi mulki syai'a." Sepeser pun itu tidak menambah kerajaanku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, menjadi makhluk yang paling jahat hatinya di antara kalian. Misalnya semuanya iblis semuanya. Mana qasadzalika fi mulki syai'a. Sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaanku. Sehingga Anda mau taat, Anda maksiat,
manfaatnya kembali kepada pelaku. Allah tidak punya kepentingan. Maka jangan sampai kita punya keyakinan ketika Anda ibadah, kuasa Allah bertambah. Subhanallah, ujub seperti ini haram hukumnya. Allah tidak butuh ibadah kita, jamaah. Dan jangan sampai kita merasa berjasa dengan ibadah yang kita lakukan. Dulu ada orang Badui yang seperti itu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Yamunnuna 'alaika an aslamu, qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Mereka merasa berjasa di hadapan kamu, wahai Muhammad. Ini merasa berjasa bukan di hadapan Allah, di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mereka merasa berjasa di hadapan kamu, wahai Muhammad, dengan masuknya mereka ke dalam Islam. Qul, katakan wahai Muhammad, la tamunnu alayya islamakum. Janganlah kalian merasa berjasa dengan masuknya Islam kalian. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Namun Allah memberikan kenikmatan kepada kalian dalam bentuk Allah kasih hidayah kepada kalian untuk beriman. Maka sebenarnya kamu yang utang budi, bukan kamu yang kelebihan budi. Sebab hamba tidak punya jasa sepeser pun untuk agamanya. Dan hamba tidak punya peran sepeser pun untuk agamanya. Kita butuh agama, bukan agama butuh kita. Dan prinsip seperti ini juga perlu kita camkan dalam urusan dakwah. Dalam kegiatan dakwah, dakwah itu tidak butuh kita, Pak. Ada Anda, nggak ada Anda, dakwah akan tetap jalan. Sebab yang menjaga agama ini siapa, Pak? Allah. Sehingga jangan sampai ketika kita punya peran dalam dakwah, misalnya jadi panitia kajian, atau ikut terlibat dalam pelaksanaan kajian, meskipun Anda nggak dibayar, terus Anda merasa dakwah diuntungkan dengan keberadaan saya. La haula wala quwata illa billah. Ada kamu, nggak ada kamu, agama ini akan tetap jalan. Makanya Nabi SAW ingatkan bahwa keberadaan kelompok yang benar itu maksum. La tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirin. Akan senantiasa ada sekelompok orang di antara umatku yang mereka selalu berada di atas kebenaran. Akan selalu ada sekelompok orang di antara umatku yang mereka selalu berada di atas kebenaran. Orang seperti ini selalu ada. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Orang yang tidak pro kepada mereka, yang tidak setuju dengan mereka, tidak akan membahayakan posisi mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ketetapan Allah. Artinya apa? Keberadaan Taifah al-Mansurah ini maksum tidak? Maksum. Allah yang jaga. Ini akan selalu ada. Kalau Anda tidak mau terlibat di dalamnya, Allah akan pilih orang lain. Gitu. Sehingga kalau seluruh manusia tidak mau dan durhaka terhadap Allah, durhaka kepada Allah dan tidak mau melakukan ketaatan dalam urusan hukum, Allah akan tunjuk sebagian hambanya untuk taat. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tidak mau menolong nabimu, Allah akan pilih orang lain untuk menolong nabinya. Sebab yang menjaga agama ini Allah, dan manusia yang mendapatkan petunjuk, merekalah orang yang dipekerjakan oleh Allah untuk menjaga agamanya. Istilah dipekerjakan disebutkan dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu." Allah ketika mencintai seorang hamba, maka Allah akan mempekerjakan hamba itu. Bagaimana bentuk mempekerjakan hamba itu? Ayyuwaffiqahu lil amali salih thumma mata alaih. Allah kasih taufik kepadanya untuk melakukan amal saleh dan dia mati di atas amal saleh itu. Sehingga dia punya kecenderungan untuk mencintai agama, memperjuangkan agamanya, mendakwahkan agamanya. Itu yang dimaksud Allah mempekerjakan hamba tersebut. Subhanallah. Sederhananya kayak gini, Pak. Kalau ada perusahaan bonafit ya, fasilitasnya bagus, gajinya gede, per bulan anggaplah 300 juta. Dan Anda nganggur, kira-kira Anda tertarik enggak untuk bekerja di tempat ini? Tertarik. Anda akan memperjuangkan, apa sih syaratnya untuk bisa keterima di perusahaan itu? Fasilitasnya lengkap, dikasih banyak, gajinya gede.
Orang akan memperjuangkan untuk mendapatkan pekerjaan itu. Sekarang Allah menurunkan hukum. Allah menurunkan syariat. Dan hukum dan syariat Allah ini akan diterapkan di muka bumi. Siapa pelaksananya? Hambanya, manusia. Pelaksananya adalah hambanya manusia. Maka di antara hambanya itu ada yang diberi petunjuk sehingga dia mau melaksanakan hukum itu. Dan ada yang dijauhkan dari petunjuk sehingga dia membuang hukum itu. Dan tidak mau memberlakukan hukum itu. Maka yang dapat petunjuk itulah orang yang dipekerjakan, Pak. Pahalanya apa, Pak? Gajinya surga. Yang tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan apapun di alam, di bumi ini. Di dunia ini. Sebab dunia tidak ada bandingannya dengan surga. Baik. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, dalam urusan muamalah, kalaupun Anda menjumpai ada sesuatu yang nampaknya membuat Anda kok jadi bingung, ini dikit-dikit tidak boleh, haram, goror, dan seterusnya. Sebelumnya Anda perlu sadar, bisa jadi karena dulu saya adalah orang yang banyak tenggelam dalam dosa ketika bermuamalah. Makanya begitu kenal tentang Al-Quran dan Sunnah dalam masalah muamalah, rasanya kok banyak yang dilarang. Harusnya kita bersyukur diselamatkan oleh Allah. Sekarang waktunya untuk bertobat sebelum saatnya datang kematian. Baik. Selanjutnya jamaah di belakang Allah. Ini sedikit intermezzo ya. Tapi ini di luar tema, tidak apa-apa ya. Saya mohon izin dulu. Tadi kita menyebutkan bahwa dalam kalimat pengecualian, kata yang jatuh setelah kata kecuali umumnya lebih sedikit. Sehingga semua siswa datang kecuali 5 orang. Maka yang 5 orang ini lebih sedikit daripada yang datang. Baik. Kalau ada kalimat seperti ini. Semua siswa sholat kecuali Pak Guru. Kalimat ini salah atau benar? Saya ulang ya. Semua siswa sholat kecuali Pak Guru. Kenapa salah? Pak Guru bukan siswa. Yang jawab betul kenapa? Apa? Karena satu ruangan. Baik. Misalnya, semua siswa sholat duha kecuali Pak Guru. Anda menyebut kalimat ini salah. Kenapa salah? Pak Guru bukan siswa. Sehingga kalau ada seperti ini. Semua orang sholat kecuali kambing. Salah atau betul? Salah ya? Kalau ada orang membuat kalimat, semua orang sholat kecuali kambing. Salah atau betul? Kenapa? Kambing bukan manusia. Kambing bukan manusia. Sehingga yang dikecualikan tidak sejenis dengan yang terkecualikan. Begini? Baik. Kalau kalimatnya kayak gini. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Salah atau betul? Salah atau betul? Mulai ragu ini. Masya Allah. Ini Pak Ustadz menanamkan keraguan. Tadi Anda membuat kesimpulan ya. Semua siswa sholat kecuali Pak Guru. Kalimatnya salah. Karena Pak Guru bukan siswa. Udah? Semua malaikat sujud kecuali iblis. Salah atau betul? Betul. Baik. Kenapa betul? Teks Al-Quran. Alhamdulillah. Baik. Iman kita berbicara, mau bilang salah tidak berani. Sehingga kita tetap mengatakan ini betul. Sudah? Loh, terus katanya ini tidak boleh. Berarti konsekuensinya kalau seperti ini, iblis adalah malaikat. Ya enggak? Karena kalimatnya semua malaikat sujud kecuali iblis. Berarti iblis adalah malaikat. Setuju enggak? Enggak. Enggak setuju. Iblis malaikat bukan? Bukan. Iblis apa, Pak? Jin. Iblis dari golongan jin. Apa dalilnya kalau iblis dari golongan jin? Anda baca surat Al-Kahfi? Allah berfirman,
kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi atattakhidhunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Iblis itu dari golongan jin. Fafasaqa an amri rabbi, dan dia durhaka terhadap perintah Rabbnya. Sehingga iblis bukan malaikat. Sudah? Terus bagaimana dengan kalimat tadi? Ada sebagian orang yang memahami iblis itu malaikat. Dengan alasan karena Al-Quran menyebut fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Berarti iblis adalah malaikat. Agar kalimat ini linier. Sejalan antara yang dikecualikan dengan yang terkecualikan. Tapi ini pendapat yang salah. Keliru pendapat ini. Yang benar iblis bukan malaikat karena Allah sebutkan di surat Al-Kahfi kana minal jin. Iblis itu bagian dari jin. Iblis termasuk bagian dari jin, bukan malaikat. Terus jawabannya gimana Pak untuk kalimat ini? Nah, para ulama mengatakan istisna, pengecualian itu ada dua. Al-istisna, istisna itu apa? Pengecualian. Kata illa, kecuali dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Yang pertama istisna muttasil, dan yang kedua istisna munfasil. Ada pengecualian muttasil yang nyambung, dan ada pengecualian yang munfasil yang enggak nyambung. Bedanya apa Pak? Kalau yang muttasil itu yang sejenis. Misalnya, semua siswa sholat kecuali Budi. Berarti Budi ini siswa, sejenis dengan mereka. Paham ini? Istisna seperti ini namanya istisna muttasil, yang nyambung. Muttasil paham Pak? Mat wajib muttasil, tahu kan? Mat wajib yang nyambung. Istisna muttasil artinya pengecualian yang nyambung. Sejenis antara yang dikecualikan dengan yang terkecualikan. Yang kedua, istisna munfasil. Terjadi ketika antara yang dikecualikan dengan yang terkecualikan berbeda jenisnya. Contohnya tadi, semua siswa hadir kecuali Pak Guru. Nah, untuk istisna munfasil yang enggak nyambung ini, yang putus ini, disebut atau dimaknai dengan akan tetapi. Illa di situ diterjemahkan dengan akan tetapi. Sehingga kalau kita terjemahkan dengan yang lebih tepat, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Seluruh malaikat bersujud, akan tetapi iblis tidak mau sujud. Semua siswa sholat, akan tetapi Pak Guru tidak sholat. Semua manusia sholat, akan tetapi kambing nggak sholat. Karena ini tidak sejenis. Namanya apa tadi? Istisna munfasil. Walhamdulillah. Nanti kalau ketemu mahasiswa UIN kok bicara masalah ini, Anda sudah punya jawabannya ya? Masya Allah. Karena yang otak-atik kayak gini kan mereka yang mengatakan metodologi hermeneutika. Itu yang pakai otak-atik kayak gini. Baik, sekarang kita lanjutkan. Tadi kita telah menyampaikan hukum asal muamalah mubah. Hukum asal muamalah halal kecuali yang dilarang. Dan yang dilarang itu lebih sedikit karena dia dikecualikan. Sehingga yang mubah lebih banyak daripada yang dilarang. Sehingga kalau kita sadar seperti ini, seharusnya memunculkan perasaan syukur dalam diri kita. Alhamdulillah, Allah banyak memberikan kelonggaran bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dulu di zaman Bani Israel ada banyak aturan yang berat yang itu ditetapkan oleh Allah melebihi beratnya aturan yang saat ini kita alami. Mereka tidak boleh mengkonsumsi binatang berkuku satu. Mereka tidak boleh mengkonsumsi gaji kecuali bagian tertentu. Mereka tidak boleh bekerja di hari ibadah. Anda boleh nggak kerja di hari Jumat? Boleh. Kantor nggak tutup Pak. Makanya di kantor-kantor instansi ada masjid. Sebab ketika hari Jumat, kaum muslimin tetap beraktivitas. Mereka nggak libur. Andaikan syariat ini berlaku pada Bani Israel, libur itu wajib. Karena kaum Bani Israel ketika itu tidak boleh melakukan aktivitas kerja di hari ibadah, yaitu hari Sabtu. Ada kumpulan
komunitas pendeta ya, kumpulan pendeta yang mengusulkan kepada Bapak Wakil Presiden yang waktu itu Pak JK. Mereka mengusulkan begini, bagaimana kalau di setiap kantor instansi pemerintah itu ada gereja? Karena kan ada masjid. Sehingga seimbang, ada masjid, ada gereja. Lalu Pak Yusuf Kalla yang juga beliau sebagai ketua DMI ya, Dewan Masjid Indonesia, beliau hanya menyampaikan seperti ini. Baik, kalau begitu bagaimana kalau hari liburnya kita geser, hari Jumat? Paham Pak? Hanya dengan satu jawaban, satu kalimat ini Masya Allah. Kalem tapi dalam Pak ini Pak. Subhanallah. Kalau kemudian kalian menghendaki ada tempat ibadah di situ, terus fungsinya apa? Wong hari Ahad kalian beribadah, kantor libur. Nah, tutup tuh itu. Sementara kenapa kaum muslimin ada masjid di masing-masing instansi? Karena hari Jumat mereka tidak libur. Mereka tetap melakukan ibadah. Baik. Ini contoh di antara kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya. Di halaman yang ke-8 kami sebutkan di situ, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menciptakan skema transaksi. Sekarang saya mau tanya kepada jamaah sekalian. Sebutkan satu contoh akad yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan satu contoh akad yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akad nikah. Insyaallah. Ya, jawab akad nikah, sini akad nikah semuanya. Baik. Sebutkan satu contoh akad yang disunahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata apa Mas? Jual beli. Jual beli sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir sudah ada akad jual beli. Yang dimaksud sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu baru ada ketika beliau diutus oleh Allah sebagai nabi dan kemudian itu beliau ajarkan kepada manusia sehingga mereka tidak tahu sebelum beliau diutus jadi nabi. Itu yang dimaksud sunnah Nabi. Sebutkan satu contoh akad yang merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gadai. Berarti gadai dianjurkan ya. Utang piutang. Dalam rangka mencatat utang piutang. Mencatat itu bukan akad. Akadnya utangnya. Kalau mencatatnya itu pelengkap akad. Baik, ada enggak Pak? Bayar nyicil. Bagian dari sunnah kredit ya. Untuk melestarikan sunnah itu mari kita kredit. Ada enggak Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan muamalah. Yang menjadi pertanyaan adalah, sebutkan satu contoh akad yang diajarkan Rasulullah SAW. Jawabannya enggak ada Pak. Anda mau jawab apapun, itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Misalnya Anda jawab akad salam. Akad salam itu sudah ada di Madinah sebelum Nabi SAW tiba di kota Madinah. Anda jawab akad istisna. Praktek ini sudah dilakukan sejak zaman jahiliyah. Akad utang juga sudah ada sejak zaman jahiliyah dan seterusnya. Makanya untuk skema akad Rasulullah SAW nggak ngajari. Terus yang beliau ajarkan apa Pak? Batasan agar akad yang terjadi di masyarakat tidak melanggar syariat. Sehingga beliau tidak mengajarkan teknis dan tata cara, tapi yang beliau ajarkan adalah aturan dan batasannya. Maka pada saat beliau ketemu dengan para sahabat yang sedang melakukan praktek akad salam, Nabi SAW kasih bimbingan. Man kana muslifan fal yuslif, man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila waqtin ma'lum. Siapa yang melakukan akad salam maka timbangannya harus jelas, takarannya harus jelas, batas waktunya harus jelas. Beliau kasih batasan agar tidak terjadi gharar. Sehingga Rasulullah SAW tidak membuat skema akad, tapi beliau menjelaskan aturan dalam akad. Paham insyaallah jamaah? Baik. Selanjutnya, di poin berikutnya.
Tapi Pak, dalam melakukan praktek akad di kehidupan kita sehari-hari, kan nggak semua orang paham tentang fikih muamalah. Bahkan dominan masyarakat yang berakad nggak ngerti tentang fikih muamalah. Dominan ya. Terus gimana itu Pak? Boleh nggak kita transaksi dengan mereka? Anda turun dari masjid ini ada mall. Kira-kira berapa persen Pak pelaku mall, pelaku pasar di sini yang paham tentang fikih muamalah? Di sini ada pedagang di sini? Yang ikut ngaji, pedagang di mall ini ada? Cuman satu. Masya Allah. Apakah mewakili 1% beliau? Subhanallah. Sekitar tahun 2017 kalau tidak salah. Kalau enggak 2016, 2017. Saya pernah diundang di masjid ini untuk mengisi tentang fikih muamalah 4 kali pertemuan. Dan itu bersertifikat. Gratis, siapapun boleh ikut. Diadakan oleh salah satu BMT yang ada di Jakarta. Dengan panduan buku pengantar fikih jual beli tapi yang versi tipis. Dulu saya punya yang versi tipis tapi itu sudah tidak lagi dicetak. Udah? Dan informasi dari panitia, kami sudah sebarkan undangan kepada para pelaku pasar di sini. Para tenan, kemudian pemilik-pemilik toko katanya sudah diajak, mari ikut kajian tentang masalah fikih muamalah. Enggak ada satupun yang datang. Padahal gratis, bersertifikat, 4 kali pertemuan. Enggak ada yang datang Pak. Masya Allah. Yang hadir ya ada yang hadir, tapi dari luar, bukan tenan yang ada di sini. Karena kesadaran mereka terhadap masalah ilmu seperti ini kurang maksimal. Dan dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dijadikan sebagai syarat boleh berdagang di pasar. Edukasi yang dilakukan oleh pemerintah. Beliau keliling ya di pasar, ditanyai satu-satu. Bisa jawab bertahan, enggak bisa jawab dipukulin. Surah apa Pak? La yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Enggak boleh bertransaksi di pasar ini kecuali orang yang paham fikihnya. Dan tradisi seperti ini masih bertahan sampai di zaman Imam Malik. Tahun 190-an. Imam Malik kalau nggak salah kan meninggal 198 ya, sekitar itu. Di zaman beliau tradisi itu masih ada. Seorang gubernur di kota Madinah meminta kepada Imam Malik untuk melakukan asesmen terhadap para pedagang di kota Madinah. Dikumpulin sama gubernur, lalu diceramai oleh Imam Malik, setelah itu ditanya satu-satu. Yang bisa jawab boleh bertahan, yang nggak bisa jawab disuruh pergi. Masya Allah. Andai kan seperti ini mau dilaksanakan lagi, bubar malnya. Kukut semuanya tutup. Ya. Baik, di sini ada pedagang nggak? Tanah Abang mana? Tanah Abang. 1. Yang lain mana? 2. Ada pedagang yang lain? Yang online, yang main online. 3, 4, 5. Baik. Sekarang saya mau tanya ya. Kalau bisa jawab boleh bertahan. Siap nggak kira-kira? Ya kita ingin mengupayakan agar edukasi seperti ini berjalan di masyarakat. Karena ada banyak sekali halal haram yang dilibatkan di sana. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Manitajara qabla ayyatafaqqaha irtatama fir riba thumma irtatam thumma irtatam." Siapa yang berdagang tapi dia belum paham fikihnya, nanti dia akan terjerumus ke dalam riba, kemudian semakin dalam, semakin dalam. Karena dia nggak kenal aturannya. Dan banyak itu terjadi di masyarakat kita, bahkan dilakukan oleh jamaah umroh. Apa hubungannya Pak jamaah umroh? Saya sebutkan contoh realnya. Jamaah umroh pulang lewat Jeddah. Sebelum ke bandara biasanya mampir mana Pak? Mampir pasar kan? Di Kornis. Ngapain di Kornis? Lempar jumroh real. Dia yang sudah kehabisan rupiah, kehabisan real. Rupiah dia nggak bawa banyak, udah habis, realnya udah habis. Utang sama temannya, punya duit nggak? Utang real, baik utang 100 real. Dia masih mau belanja di Kornis. Utanglah 100 real. Lalu dia bilang sama temannya, nanti kalau udah sampai Jakarta saya ganti ya, pakai rupiah. Dengan kurs waktu pembayaran. Oke, siap, deal. Dikasihlah 100 real.
Belanja orang ini, kemudian pulang sampai di Jakarta, sekian hari diselesaikan. Kemarin 100 real, saya lihat kurs sekian rupiah per real. Ini saya mau bayar utang 100 real jadi sekian juta. Nah, jadi sekian ratus ribu. Kurang lebih 400 ribu ya. Jadi 400 ribu. Sudah? Praktek ini boleh atau tidak? Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Coba salah satu jawab. Angkat tangan dulu. Kenapa enggak boleh, Mas? Harus tunai ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jawabannya benar, Mas ya. Mantunya siapa, Mas? Kok pinter? Baik. Jadi kenapa ini enggak boleh? Ini riba nasi'ah, Pak. Kok bisa riba nasi'ah? Karena dilakukan tukar menukar real dengan rupiah, tapi waktunya tidak sama. Yang satu dilakukan di Jeddah, yang satu di Indonesia. Ketika itu dilakukan, maka akad seperti ini jadinya tukar menukar uang dengan uang, tapi waktunya beda. Dan itu masuk kategori riba nasi'ah. Dan itu dilakukan oleh mereka. Udah gundul-gundul loh Pak itu yang melakukannya. Artinya sudah melakukan ibadah umroh, tapi setelah itu melakukan praktek riba yang merupakan dosa besar. Dan saya yakin mereka lakukan itu karena belum ada ilmunya. Makanya kita ajarkan. Terus solusinya gimana Pak Ustadz kalau sudah terlanjur kayak gitu? Solusinya jadikan ini sebagai kaidah. Utang uang bayar uang, utang emas bayar emas, utang dolar bayar dolar, utang real bayar real. Sehingga utang itu dibayar sesuai dengan apa yang diterima. Begitu? Insya Allah ini yang paling aman. Baik. Nah saat kita bertransaksi dengan masyarakat itu, yang mereka awam dengan masalah muamalah gimana? Prinsipnya ini, yang penting tidak melanggar. Coba Anda lihat di halaman 11. Yang penting tidak melanggar di halaman 11. Ada perkataan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Fa innal muslimina idza ta'aqadu bainahum uqudan lam yakunu ya'lamuna tahrimaha wa tahlilaha. Kaum muslimin ketika melakukan berbagai akad, mereka banyak yang tidak tahu batasan halal haramnya. Fa innal fuqaha'a jami'an fima a'lamuhu yusahhihunaha idza lam yata'aqadu tahrimaha. Seluruh ulama yang saya ketahui mereka menganggap sah transaksi itu selama Anda yakin tidak melakukan akad haram. Wa in kana al-aqidu hina idzin lam yakun ya'lamu tahlilaha lal bil ijtihad wala bi taqlid. Meskipun pelaku akad ketika itu tidak tahu batasan halal haramnya, baik hasil ijtihad pribadi maupun mengikuti ulama yang lain. Baik. Sehingga kalau Bapak misalnya beli di pasar tradisional, ini mbah-mbah, nenek-nenek yang jualan, enggak ngerti bikin muamalah. Akad itu apa mbah? Akad itu apa? Tangoni akad. Ngerti enggak jual beli murabaha? Panganan apa ya mas? Sehingga orang enggak ngerti sama sekali. Tapi Anda ketika melakukan akad dengan orang ini sah, selama Anda yakin tidak ada pelanggarannya. Sehingga ketika di situ tidak ada riba, tidak ada gharar, hukum asalnya adalah mubah. Mau Bapak jual beli cenil, jual beli cilok, jual beli jajan, itu diperbolehkan. Walhamdulillah. Baik. Selanjutnya kita akan beralih ke mengenal akad. Sampai jam berapa kita? Jam 3 selesai ya? Baik, insya Allah jam 3. Tolong diingatkan nih, jam 3 kurang 5 menit harus sudah selesai ya. Kita akan beralih ke akad. Apa itu akad? Akad secara bahasa diambil dari kata uqad yang artinya ikatan. Aqada yaqidu artinya adalah mengikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang tukang sihir. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan kita berlindung dari para tukang sihir yang meniupkan di uqad. Uqad di situ apa, Pak? Buhul. Kenapa kok disebut uqad? Karena pangkal sihir itu bentuknya sesuatu yang ditali. Orang Jawa nyebut buntelan-buntelan.
Sehingga pangkal sihir itu dibuntel, dibungkus, diikat, dibungkus, diikat. Itulah yang ditiup. Nah, mereka disebut oleh Al-Quran dengan an-nafathati fil uqad. Baik. Lalu secara istilah, kata akad dipakai untuk menyebut semua bentuk ikatan meskipun dalam kasus yang abstrak. Meskipun aslinya secara bahasa ini berlaku untuk ikatan konkret. Mengikat benda, mengikat barang. Tapi dalam perkembangannya istilah ini digunakan untuk menyebut ikatan sesuatu yang abstrak. Seperti mengikat janji, mengikat akad, dan seterusnya. Selanjutnya, akad secara istilah memiliki dua makna. Yang pertama, akad dalam makna luas dan akad dalam makna sempit. Akad dalam makna luas artinya adalah semua pernyataan yang menyebabkan seseorang berkewajiban melakukan sesuatu. Kami ulang ya. Akad dalam makna yang luas artinya apa? Semua pernyataan yang menyebabkan seseorang berkewajiban melakukan sesuatu. Meskipun tidak dilakukan saling ridho. Contohnya apa Pak? Contohnya talak. Talak itu akad. Tapi dia searah. Dan begitu sudah dijatuhkan, maka ada konsekuensinya. Yaitu terjadinya pemutusan hubungan suami istri disebabkan karena suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Paham di sini? Padahal dalam talak itu meskipun istri nggak ridho, sah atau tidak? Sah. Sehingga saya jangan ditalak, saya jangan dicerai, pokoknya jangan dicerai. Ya meskipun kamu nggak ridho, talak tetap sah karena ini sifatnya searah. Contoh yang lain. Anda pulang dari safar, lalu bawa oleh-oleh, datang ke rumah tetangga, kemudian oleh-oleh itu dicantolin di pintu. Sudah? Nggak ada yang menerima. Ini akad apa namanya Pak? Seperti ini akad apa namanya? Ini ada akadnya atau tidak? Nggak ada akad. Kalau nggak ada akad berarti haram barangnya. Akad apa? Memberikan hadiah atau hibah. Ini adalah akad hadiah atau akad hibah. Dan akad hadiah atau hibah itu sifatnya searah. Sehingga sekalipun tidak saling ridho hukumnya sah. Karena sifatnya searah. Maka semua bentuk kegiatan yang menyebabkan manusia punya konsekuensi melakukan hal tertentu disebut akad. Akad dalam makna luas. Baik. Sehingga akad itu bisa berlaku yang searah maupun dua arah. Sekarang mana akad yang kedua? Akad dalam arti yang lebih sempit. Adalah ikatan yang dilakukan antara pelaku akad dengan cara yang sesuai syariat yang memiliki pengaruh setelahnya. Ikatan ini sesuai keinginan pelaku akad baik diungkapkan dengan ucapan maupun perbuatan. Sehingga berdasarkan definisi ini yang dia ada ikatan maka dia harus kedua belah pihak saling ridho. Contohnya jual beli. Jual beli sendirian itu bisa enggak? Enggak bisa. Sewa menyewa, satu orang saja bisa enggak? Enggak bisa. Harus adalah lawannya. Tapi kalau hibah, kemudian sedekah, lalu hadiah, meskipun tidak ada lawan akad hukumnya boleh. Ada kotak infak lewat, dan Anda memasukkan uang tertentu ke dalamnya, itu kan nggak pakai akad Pak, nggak ngomong. Maksud saya nggak pakai sigot, nggak pakai ijab kabul. Anda langsung masukkan. Dan Anda tidak perlu lapor ke takmir, Pak Takmir, aku infakkan uang saya Rp5.000. Baik, saya terima infakmu Rp5.000. Perlu kayak gitu? Tidak, dan bukan syarat. Nah ini jadi kaidah. Semua akad yang searah tidak perlu ada ijab kabul dan tidak harus saling ridho. Makanya zakat boleh diserahkan kepada orang yang berhak mendapatkannya meskipun kita tidak ngomong kalau itu zakat. Ada teman Anda yang membutuhkan, langsung Anda kasih zakat.
Dan Anda tidak menyebut kalau itu zakat, transfer untuk kamu. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Dan bahkan para ulama melarang kalau zakat sebaiknya jangan cerita. Kenapa Pak? Karena secara umum yang namanya mustahik zakat itu status sosialnya lebih rendah. Fakir, miskin, ya, dan seterusnya. Sehingga kalau Anda ngasih zakat, ini zakat dari saya. Mungkin teman Anda akan kecewa. Apa kamu menganggap saya fakir? Bukan. Atau kamu menganggap saya miskin? Tidak. Terus kau anggap aku apa? Budak. Makin sakit hati, Pak. Makanya sebaiknya jangan nyebut. Baik, sekarang kita akan lihat macam-macam akad. Yang pertama, pembagian akad dilihat dari pengaruh dan konsekuensinya. Ada dua macam. Ada akad yang sah dan ada akad yang tidak sah, batal. Akad yang sah adalah akad yang memberikan pengaruh dan konsekuensi. Sebaliknya, akad yang batal adalah akad yang pengaruh dan konsekuensinya tidak berlaku. Saya ulang, akad yang sah adalah apa? Akad yang memberikan pengaruh dan konsekuensi. Sedangkan akad yang batal apa tadi, Pak? Akad yang pengaruh dan konsekuensinya tidak berlaku. Tidak memberikan efek sama sekali. Baik, kasus. Ada kasus ya. Nanti Anda jawab. Si A dan si B jatuh cinta. Lalu mereka ingin menikah. Tapi orang tua si B yang putri tidak setuju. Tapi mereka karena sudah terlanjur jatuh cinta, mereka tetap ingin nikah. Akhirnya mereka cari info, siapakah ustadz yang kira-kira bisa jadi wali nikah calon istri saya. Cari, ketemu. Masjid ini melayani perwalian nikah. Ini sangar nih masjidnya ya. Akhirnya orang ini ke situ, minta tolong sama ustadz di masjid itu, tolong nikahkan kami. Nah, dinikahkanlah oleh sang kiai yang ada di situ. Dan dia meyakini mereka sudah suami istri. Dalam perjalanannya, sang suami sadar kalau pernikahan ini batal. Karena dia tahu ini bukan wali yang sah dan dia tidak berhak jadi wali orang lain dan tidak ada hubungan sama sekali untuk bisa jadi wali. Akhirnya dia pun tahu bahwasanya pernikahan ini adalah pernikahan yang batal. Sudah? Kemudian beliau galau tanya kepada bapak-bapak sekalian. Baik, Bapak tolong saya dikasih fatwa. Saya sudah tahu pernikahan saya batal. Saya mau tanya, apakah saya harus menceraikan istri saya? Orang ini, si A ini tanya sama Anda, apakah saya harus menceraikan si B, istri saya? Hah? Apakah saya harus menceraikan? Jawabannya apa? Tidak, berarti tetap gabung. Hah? Apa? Menikah? Nikah ulang. Belum nikah ulang, ini tanyanya cerai atau tidak kok. Belum ada? Baik, jawabannya perlu cerai atau tidak? Kenapa nggak perlu cerai? Dia belum nikah. Karena yang namanya talak itu turunan nikah. Sehingga tidak mungkin ada talak sebelum nikah. Maka kalau difatwakan, kamu harus menceraikan istrimu dengan talak bain. Ini fatwa ngawur. Lu kok bisa? Lu dia belum nikah kok disuruh cerai? Nah terus gimana nanti dia balik lagi? Ya jangan bilang cerai, kamu harus pisah sejak sekarang. Dia bukan istrimu dan nggak perlu cerai. Loh kenapa Pak nggak perlu cerai? Oh itu bukan istrimu kok cerai? Bercerai itu kalau dia istri kamu. Sekarang langsung WA dia, kita bukan suami istri lagi dan memang dari awal bukan suami istri. Karena belum pernah nikah. Paham di sini Pak? Baik. Sehingga ada konsekuensi jika akadnya sah. Tapi kalau akadnya batal, konsekuensinya tidak berlaku. Paham insya Allah? Baik. Si A berangkat menuju masjid. Sudah?
Di perjalanan kurang lebih 10 meter dari masjid terdengar adzan, khatib sudah naik mimbar. Si A ingin mengamalkan sunnah, memakai wewangian dan parfum sebelum Jumatan. Akhirnya dia mampir toko yang dekat dengan masjid, beli parfum. Dah, kemudian dia berangkat menuju Jumatan. Khatib berkhutbah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Kalau sudah terdengar adzan Jumat, bersegeralah menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli. Karena itu wahai jamaah sekalian, jual beli ketika adzan Jumat sudah dikumandangkan setelah khatib naik mimbar, hukumnya haram. Ya, mikir dia, parfum. Pertanyaannya, apa yang harus dia lakukan? Ya, karena Allah melarang, wadarul baik, tinggalkan jual beli. Pertanyaannya, apa yang harus dia lakukan? Gimana Pak? Istighfar, jelas, tobat ya. Kalau tobat sepakat kita. Saya kasih pilihan jawaban ya. A, parfumnya dibuang. B, parfumnya disedekahkan. C, titik-titik. Anda jawab yang mana? Hah? Titik-titik diisi. Isinya apa itu? Kembalikan. Kenapa? Ketika dia sepakat akad itu haram, berarti akad itu kalau akad itu batal, barang ini tidak boleh dia miliki. Harus dia datangi toko tadi. Mohon maaf, ternyata akad tadi kita haram, batal. Ini barang saya kembalikan, uangnya mana? Hah? Nah makanya penjualnya nggak terima. Loh kami punya aturan, barang yang sudah dibeli tidak dapat, apalagi sudah dipakai. Nah itu harus dikasih pengertian. Tapi akad kita kan batal, tidak boleh. Kembalikan. Kita ulang, tidak apa-apa. Kalau dikembalikan terus diulang, boleh nggak Pak? Boleh. Karena pengulangannya setelah Jumatan. Paham insya Allah? Walhamdulillah. Baik. Selanjutnya. Di sini pembagian berikutnya adalah pembagian akad dilihat dari bentuk dan tujuannya. Di buku di halaman 19. Saya sebutkan ada 5 jenis akad. Ada 5 jenis akad. Mu'awadat, tabarru'at, syarokah, tausiqat, irfaq. Kita ulang ya. Akad yang pertama, akad mu'awadat. Dalam kurung komersil. Akad mu'awadat adalah akad komersil. Contohnya apa? Jual beli, sewa menyewa, akad salam, dan seterusnya. Yang kedua, akad tabarru'at. Dalam kurung sosial. Contohnya, hibah, hadiah, sedekah, infak. Itu semuanya akad sosial. Yang ketiga, akad syarokah, akad kerjasama, yaitu akad yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan bersama, jika untung dibagi bersama, jika rugi ditanggung bersama. Contohnya mudorobah, musyarokah. Akad yang keempat, akad irfak, membantu orang tapi tidak sampai memindahkan kepemilikan. Meminjamkan barang, memberi utang, itu namanya akad irfak. Jadi nanti tetap akan kembali. Sehingga bedanya irfak dengan tabaruat tadi apa? Kalau tabaruat, sosial murni tidak balik lagi. Irfak juga sosial, tapi balik lagi. Menerima titipan itu akad irfak. Memberi utang itu akad irfak. Meminjamkan barang itu akad irfak. Baik. Yang kelima, akad tausiqat. Akad yang tujuannya untuk penjaminan kepercayaan. Dan akad tausiqat ini ada 3. Rihanah, dhamanah, kafalah. Ada rihanah, dhamanah, kafalah. Maka 3 akad tausiqat. Baik, akad yang fungsinya untuk menjamin kepercayaan.
Insya Allah dipahami masing-masing? Baik, ada berapa tadi? 5. Pertanyaan saya. Sebutkan akad yang memindahkan hak milik. Dari 5 akad ini, komersil, sosial, irfak, kemudian syarokah, kerjasama, dan tautsiqat. Dari 5 akad ini, sebutkan akad yang memindahkan hak milik. Komersil dan sosial. Baik, berarti akad mudharabah itu pindah hak milik enggak? Pindah hak milik enggak? Tidak. Sehingga kalau Bapak punya modal 100 juta, lalu Bapak kasihkan kepada si A, tolong ini dikelola. Apakah si A berhak memiliki modal itu? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena ini uang amanah. Dan dalam akad mudharabah, modal itu tidak pindah hak milik menjadi milik pengelola. Tidak pindah hak milik. Tetap milik sahibul mal. Tetap milik pemodal. Paham insyaallah? Baik. Contoh kasus. Si A memberi modal kepada si B untuk jualan cilok. Dikasihlah modal sebanyak 20 juta. Lalu oleh si B 20 juta itu dibelikan gerobak dan perlengkapan cilok. Perlengkapan cilok ya ada Tupperware, ya. Terus ada microwave, ada kulkas dan seterusnya. Mewah sekali ya. Baik. Dipakai untuk beli perlengkapan cilok dan bahan baku. Usaha berjalan selama kurang lebih 3 bulan rugi. Akhirnya perlengkapan yang ada dijual. Saat likuidasi perlengkapan yang ada hanya bisa laku senilai 7 juta. Sudah? Padahal sudah dikelola selama 3 bulan. Baik, dapatlah uang 7 juta. Lalu si A sebagai pengelola, si A sebagai investor ya, si B sebagai pengelola minta kepada si A, wahai A, kita dapat uang 7 juta. Saya minta bagi hasil karena saya sudah mengelola selama 3 bulan. Sudah? B berhak bagi hasil atau tidak? Berhak atau tidak? Berhak atau tidak? Kenapa berhak? Penanam modalnya cuma A. 20 juta tadi hanya dari A. B hanya bekerja. Lalu selesai kerja, rugi, dikembalikan, ya. Ternyata sisa 7 juta. 7 juta ini dibagi atau tidak? Kenapa tidak? Karena itu modalnya A. Bahkan kurang dari nilai yang dikeluarkan oleh A. Dia kan ngasih 20 juta, ini tinggal 7 juta. Ya B jangan minta. Tapi kan B sudah kerja. Rugi dong dia, kerja nggak dibayar. A juga rugi. Dari 20 juta tinggal 7 juta. Paham di sini? Maka masing-masing menanggung resiko kerugian. Yang satu rugi kerja, yang satu rugi modal. Jelas insya Allah ya? Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya. Dari kelima jenis akad tadi, sebutkan akad yang boleh dilakukan tanpa saling ridho. Akad sosial, ya. Akad sosial boleh dilakukan tanpa saling ridho, sedangkan yang lain harus saling ridho. Contohnya apa Pak tadi? Ada transfer uang ke teman Anda yang membutuhkan tanpa konfirmasi, boleh. Selanjutnya, dari kelima jenis akad ini, akad mana yang boleh disisipkan ke akad yang lain? Akad tautsiqat. Penjaminan kepercayaan itu bisa disisipkan ke semua akad. Jual beli boleh dikasih tautsiqat, sewa menyewa boleh, sosial juga boleh dan semua boleh. Sebab fungsi akad tautsiqat itu akad tambahan yang dia bisa ditambahkan dan dibubuhkan ke akad yang lain. Dan akad tautsiqat itu sifatnya akad turunan. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Paham ya? Makanya kalau ada yang mengatakan,
Dua akad dalam satu akad haram mutlak, itu tidak benar. Utang bergadai itu dua akad. Dan itu boleh dalam Quran. Sehingga dua akad dalam satu akad itu tidak selamanya dilarang. Ada yang boleh dan ada yang dilarang. Paham insyaallah? Baik. Selanjutnya, pembagian akad dilihat dari keterikatannya. Dilihat dari keterikatannya akad dibagi menjadi dua. Ada akad lazim dan ada akad lawannya apa? Jaiz. Ada akad lazim dan ada akad jaiz. Bedanya apa, Pak? Kalau lazim itu mengikat kedua pihak, kalau jaiz tidak mengikat kedua pihak. Sehingga lazim tidak boleh dibatalkan secara sepihak, tapi harus kerelaan kedua belah pihak. Tapi kalau jaiz boleh dibatalkan secara sepihak. Contohnya gimana, Pak? Contoh ya. Akad sewa itu lazim. Sedangkan akad pinjam itu jaiz. Sudah? Coba kita bandingkan dua akad ini. Anda datang ke rental A, sewa 1 unit mobil selama sepekan karena mau ada acara. Sudah? Berapa Pak? 2 juta. Anda bayar 2 juta. Cash. Unit Anda bawa. Untuk selama sepekan. Baik. Lalu Anda sudah menyelesaikan kegiatan Anda dalam waktu 3 hari. Nah, Anda merasa 4 hari mobil nganggur. Tak kembalikan. Setelah dikembalikan, berharap nanti bisa dapat pengembalian, cashback. Begitu sampai di rental, pihak rental mengatakan, mohon maaf, barang yang sudah disewa tidak dapat dikembalikan. Alhamdulillah dapat mobil. Baik. Berhak enggak rental A ini menolak pengembalian uang? Berhak. Kenapa? Karena akadnya 1 pekan. Dan akad ini lazim mengikat kedua belah pihak. Sehingga ketika salah satu pihak mau membatalkan, dia harus minta izin pihak yang kedua. Kalau pihak yang kedua tidak mengizinkan, enggak bisa batal. Karena akad ini akad yang lazim. Paham insyaallah? Baik, kasus yang kedua. Anda punya hajatan. Lalu datang ke rumahnya B, pinjam mobilnya B. B, mobilmu nganggur Kak? Nganggur. Oke, silakan. Kalau mau dipinjam. Saya pinjam sepekan ya. Baik, silakan bawa aja. Dibawalah mobil itu. Urusan Anda selesai 3 hari. Anda merasa daripada harus ngerawat mobil orang, kembaliin aja. Dikembalikanlah mobil itu ke B. B, saya kembalikan mobilnya. Nah, terus B bilang, loh, akad kita kemarin kan sepekan. Kamu pinjamnya sepekan kan? Bawa dulu. Bisa nggak B ngomong kayak gitu Pak? Salah B ini ya. Kenapa salah? Karena akadnya pinjam. Tahu bedanya Pak? Yang sewa tadi akad apa? Lazim. Kalau yang pinjam ini akad jaiz. Paham insyaallah ya? Alhamdulillah. Udah, itu sudah selesai untuk pembagian akad. Sudah pembagian akad sudah selesai. Berarti tadi pembagian akad ada 3 bentuk ya. Dilihat dari keabsahannya, dilihat dari ikatannya, dan dilihat dari bentuknya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi muqaddimah yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah, insyaallah kita masuk sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, saat ini saya masih bekerja di bank konvensional, terjebak hingga 2 tahun lagi. Kalau resign sekarang, ada denda 150 juta. Apakah jika saya pindah ke divisi syariah akan meminimalisir dosa
Mohon pencerahannya Ustadz. Barakallahu fikum. Walhamdulillah, hidayah semacam ini mahal harganya. Enggak semua orang punya kesadaran sampai Anda merasa resah dan ingin menyelesaikan pekerjaan seperti ini. Pertama yang perlu diketahui bahwasanya pekerjaan ini adalah pekerjaan riba yang hukumnya dosa besar dan Bapak sedang berusaha untuk melakukan solusinya. Kalau pindah ke divisi syariah, apakah kira-kira mengurangi dosanya? Saya tidak tahu seperti apa divisi syariah dan bagaimana kerjanya. Cuman jika ada banyak perubahan dan perbaikan dari skema akad yang dijalani di divisi syariah, silahkan Bapak pindah ke sana. Semoga mengurangi kualitas nilai dosa. Meskipun tetap dosa ya, cuman berkurang. Wallahu a'lam, kurangnya berapa Pak? Saya tidak tahu ya. Tapi minimal mengurangi. Baik. Terus kira-kira solusinya gimana? Kalau resign, saya harus menanggung nilai yang sangat besar, sekian ratus juta tadi. Pilihannya gini, jika kira-kira ya, Anda pertimbangkan. Kira-kira kalau Anda dikeluarkan, apakah tetap harus kena denda? Kalau dikeluarkan? Tetap. Kalau keluar sendiri dengan dikeluarkan sama atau beda? Beda. Kalau dikeluarkan tetap kena denda? Tidak. Baik. Berarti lakukan sesuatu yang menyebabkan Anda dikeluarkan. Caranya gimana Pak? Nah, kalau Anda bertindak kriminal kan tidak boleh ya. Misalnya melakukan fraud atau perbuatan kriminal yang lain nggak boleh. Tapi yang bisa dilakukan adalah tidak masuk. Jadi sering bolos. Kemana kamu? Tadi saya jualan di pinggir. Anda jualan cilok di depan kantor tempat Anda bekerja. Masya Allah. Lebih milih jualan cilok daripada masuk. Nanti manajer lihat, kok dia nggak masuk? Udah pakai seragam malah jualan cilok. Mungkin ini dianggap sebagai pelanggaran karena Anda sudah dianggap sebagai orang yang nggak nyaman kerja itu. Semoga bisa dikeluarkan. Ada salah satu teman seperti itu. Jadi dia kerja di bank, lalu setelah dia hijrah, nggak pernah masuk. Dicari bosnya, ditelepon, kadang telepon ya diangkat, diomelin, biarin aja. Sehingga dalam proses seperti itu, akhirnya dia dikeluarkan oleh atasannya, karena dia kalau resign sendiri nggak sanggup dengan denda yang ditetapkan untuk dia. Wallahu a'lam. Insyaallah ide yang bagus Ustadz ya, Insyaallah. Semoga yang bertanya bisa melakukannya Ustadz. Itu perlu kekuatan peneguhan ya. Insyaallah. Allahumma ayyidhu bil huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz, keluarga serta jamaah selalu diberi nikmat sehat. Amin. Amin. Walakum bimithlin. Izin bertanya Ustadz, pertanyaan pertama, bagaimana hukum guru atau pendidik anak usia dini yang menerima hadiah akhir tahun pelajaran dari wali murid, transport gaji guru, pendidik jauh dari UMR? Yang kedua, bagaimana hukumnya belanja online keperluan sekolah saat transaksi barang belum diterima tapi sudah mengklik barang diterima agar segera dapat mentransfer ke rekanan? Karena rekanan ada yang hanya sebagai dropshipper. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Baik. Untuk yang pertama, bagaimana hukumnya guru mendapatkan bingkisan dari wali murid ketika wisuda ya? Baik. Kalau sudah lulus, insya Allah tidak masalah. Sehingga wali murid atau santri ketika dia sudah lulus sekolah, kemudian dia ngasih hadiah ke mantan gurunya, kalau boleh disebut mantan guru, silahkan. Karena dia sudah lulus. Tapi kalau masih di dalam, nggak boleh. Begitu? Kemudian yang kedua, saya kurang paham itu. Jadi dia belanja keperluan online sekolah, keperluan online, ya, barang belum sampai, belum sampai, tapi kemudian kita sudah lapor ke sistem, betul, klik sampai. Untungnya apa? Rekanannya dropshipper Ustaz. Rekanannya?
Dia jual lagi atau dia beli dari dropshipper? Di sini cuma agar barang untuk diterima, agar duitnya segera sampai Ustaz. Dengan mengklik. Jadi kok confirm ini. Dan dia dan rekanan ini kenal gitu. Oh gitu. Ya. Oh. Berarti ini bantu temannya. Penjualnya adalah temannya. Ya, baik. Kalau seperti ini yang dilakukan ya jangan ya. Ini kan bohong namanya ya. Sabar saja. Dan kalau rekanan Anda butuh duit lebih cepat, diutangi. Sehingga bukan berbohong. Ditalangi dulu. Kayak butuh berapa? Sekian. Baik, ini saya talangi dulu. Nanti kalau duit pembayaran saya sudah masuk, tolong bayarkan. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Ustadz, apakah benar jual beli sistem borongan itu tidak sah atau haram? Misalkan saya menanam 1 hektar bawang merah, kemudian waktunya saya panen dan saya jual dengan sistem borong atau tanpa ditimbang dengan harga sekian. Katanya jual beli seperti itu tidak sah, karena apabila jual beli harus ditimbang barangnya. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, praktek jual beli borong itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dan ada orang yang pintar dalam melakukan appraisal untuk panen kurma. Namanya ahlut takhris. Dan praktek ini disebut dengan transaksi jazafan. Transaksi borongan. Rasulullah SAW mengetahui praktek seperti ini dan itu sudah ma'ruf di kalangan para sahabat. Diperbolehkan, tapi beliau kasih batasan. Jangan dijual hatta tazhu, sampai layak dipanen. Sahabat bertanya, wa ma zahwuhu, kapan bisa disebut layak dipanen? Rasulullah SAW mengatakan, hatta ihmarrat awis farrat, ketika barang itu atau buah itu sudah memerah atau menguning, nah itu baru boleh dijual. Namun kalau masih hijau, nggak boleh dijual. Oleh karena itu dalam posisi ini, jika barangnya atau hasil panennya belum layak, tidak boleh ditransaksikan. Sementara untuk transaksi model borongan itu boleh. Namun harus dilakukan oleh mereka yang kira-kira punya keahlian dalam memperhitungkan. Sehingga tanam bawang merah di tanah sekian ribu meter. Lalu diukur, ini kalau panen ambil sampel kanan, kiri, tengah, kira-kira populasinya sekian, akan dapat sekian, dihargai sekian, itu boleh. Tapi Pak, kan pasti ada plus minusnya, betul. Plus minus ini ketika kecil masuk kategori gharar kecil. Sehingga misalnya setelah dihitung ketemu kurang lebih 2 kintal plus minus 10 kilo. 10 kilo itu masuk kategori gharar kecil. Karena dibandingkan dengan 2 kintal, ini kecil sedikit. Maka 2 kintal plus minus 2 kilo, 3 kilo boleh. Sebab manusia tidak akan mungkin bisa membuat persis, tidak mungkin. Sudah? Tapi kalau plus minusnya besar, ini kira-kira ketemu berapa? Ya kurang lebih 2 kintal plus minus 1,5 kintal. Jauh sekali. Gorornya besar, tidak boleh kayak gini. Sehingga plus minusnya harus kecil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bekerja di yayasan yang membantu banyak orang seperti orang sakit, duafa dan lain-lain. Tapi sponsor terbesar yayasan saya adalah perusahaan kripto yang jelas mengandung gharar. Apakah ketika saya membantu perusahaan tersebut untuk membuat materi publikasi di yayasan saya yang berkaitan dengan kegiatannya, apakah saya berdosa dan termasuk mendukung? Terima kasih Ustadz. Sponsor utama ya? Sponsor terbesar. Bukan pemilik kan perusahaan kripto ini? Sponsor terbesar itu kan bahasanya donatur terbesar. Baik. Yayasan ini yayasan mubah. Ini yayasan mubah. Mengelola dana untuk kegiatan sosial, lalu menampung dari para donatur. Bagian ini tidak ada masalah. Anda bekerja di bagian itu, di titik itu nggak masalah. Sudah? Terus selanjutnya, donatur Anda macam-macam. Tapi yang terbesar adalah donatur yang sumber pendapatannya dari hasil
kripto. Boleh nggak tetap bekerja di situ? Jawabannya insya Allah boleh. Dan justru uang hasil kripto tadi disalurkan untuk kegiatan sosial. Bahkan andaikan Anda menampung riba dari jamaah-jamaah yang lain yang punya bunga di bank terus diambili, terus Anda tampung dan Anda kelola untuk Anda salurkan ke tempat-tempat yang benar, Anda boleh melakukan itu dan Anda berhak dapat gaji. Karena di saat itu Anda sedang melakukan kegiatan yang mubah. Tapi Pak, sumber dananya kan dari riba. Ini kan bukan untuk dagang. Riba itu untuk disalurkan. Dan memang seperti itu peruntukannya. Uang hasil gharar, uang hasil riba itu untuk disalurkan kepada kegiatan sosial, bukan untuk ditahan. Maka kalau yayasan Anda menampung itu berarti kebenaran. Ini uang yang bermasalah kita salurkan untuk kegiatan sosial di masyarakat. Dan Anda yang mengelolanya berhak untuk mendapatkan gaji. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya seorang akhwat, pekerjaan saya dagang gamis. Apa hukumnya akhwat bercadar live streaming tanpa menggunakan model, hanya patung tapi secara live streaming di Facebook? Patung ya? Iya patung Ustadz. Terus live streamingnya tapi gimana? Ada akhwatnya di sebelahnya, ada orangnya. Ada suara. Baik. Ada suara akhwat. Baik. Beliau mendisplay barang dagangan sambil live streaming. Boleh atau tidak? Ada yang bertanya begini. Bagaimana kalau di situ jadi ada suara akhwat, lalu dilihat ikhwan dan seterusnya. Maka pertanyaannya, melihat asli dengan melihat gambar beda enggak? Beda. Mana yang lebih kuat pengaruhnya? Lihat asli atau gambar? Asli. Ibu ini ke pasar dengan pakaian itu. Ikut kajian dengan pakaian itu. Dengan pakaian yang menutup aurat. Karena beliau ketika itu pakaian menutup aurat. Dan saat live streaming pakaiannya juga itu. Menutup aurat. Sudah? Kalau permasalahannya hanya sebatas dilihat ikhwan, berarti kan dia nggak boleh keluar. Kamu kajian dilihat orang nggak? Dilihat. Bahkan aslinya malah yang dilihat. Ini cuma gambarnya. Anda pasang kamera, lalu Anda bicara, ini baju saya jual harga sekian. Paham? Dan Anda berangkat kajian, berangkat ke pasar, berangkat ke acara yang lain, pakai baju itu. Dilihat oleh ikhwan. Dalam posisi seperti itu. Kalau kajian ke pasar boleh, berarti ini ya lebih boleh, mungkin cuma gambar. Karena gambar lebih ringan daripada asli. Paham ini Pak? Itu kalau kita bicara masalah pertimbangan dilihat. Kalau pertimbangannya nanti video ini akan disalahgunakan. Nah, itu pertimbangan yang lain. Ketika ada potensi disalahgunakan, berarti Anda perlu pengaman. Maksudnya disalahgunakan gimana Pak? Mungkin akan di-download, terus oleh salah satu ikhwan yang nakal disalahgunakan, entah bagaimana. Kalau seperti itu, Anda kasih pengaman bahwa video ini hanya boleh ditonton oleh akhwat dan ikhwan tidak boleh nonton. Disclaimer di awal. Saya tidak bertanggung jawab dan berlepas diri dari mereka ikhwan yang nonton video ini. Perlu ditambahkan apa lagi? Iya. Kalau ada yang melanggar, Anda di luar tanggung jawab. Karena Anda sudah menyampaikan disclaimer di depan. Sehingga insya Allah ini cara pengaman yang bisa dilakukan. Begitu? Ya kalau secara materi, yang sisi masalahnya ada di mana bermasalahnya? Suara. Suara, Anda sering berkomunikasi dengan mereka. Bukan cuma suara video, suara asli dengar langsung. Dan tidak ada perasaan dosa. Ketika Anda berkomunikasi misalnya, ketika dagang di pasar, di Tanah Abang ada akhwatnya enggak? Ada akhwat? Banyak kan? Nah saat Anda berdagang di Tanah Abang atau di mall ini, ketemu orang yang belanja, ketika ketemu itu neng-nengan atau ngomong? Komunikasi. Ada enggak perasaan dosa?
Anda menganggap ini hal yang mubah karena komunikasi. Sebatas komunikasi ketika dibutuhkan, diperbolehkan. Paham insyaallah? Walhamdulillah. Nah. Bismillah, Ustadz, apa hukumnya transaksi jual beli di saat khutbah sholat Jumat? Saya seorang akhwat dan penjualnya ikhwan yang belum duduk di masjid. Yang belum duduk di masjid. Belum tapi duduk. Sedang khutbah Jumat. Penjualnya ikhwan yang belum duduk di masjid. Dia duduk di mana berarti? Mungkin online sepertinya saya. Online. Baik. Tayyib. Atau sebelumnya saya tegaskan lagi ya, penjelasan yang tadi saya sampaikan bukan memotivasi. Berarti kalau kayak gitu, mari para akhwat selfie di HP. Ya jangan gitu, jangan dipahami yang salah kayak gitu. Saya sedang membahas untuk mereka yang sedang berkasus dan Anda meminta penjelasan. Hukumnya boleh enggak? Kita turunkan dari banyak kasus yang semisal. Bukan mengajak orang untuk berkasus. Paham insyaallah? Dan suara wanita yang benar bukan aurat. Aisyah radhiyallahu anha itu ngajar dan di antara muridnya banyak yang bukan mahram, meskipun sebagian ada yang mahram. Dan yang bukan mahram mereka berbicara dari luar. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu dalam Al-Qur'an, fa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i al-hijab. Kalau kalian mau meminta punya kepentingan dengan mereka, maka sampaikan di belakang hijab. Artinya yang laki-laki di luar, yang ibu-ibu di dalam. Baik. Selanjutnya, untuk kasus tadi, yang dilarang melakukan jual beli saat adzan Jumatan itu yang siapa sih? Jawabannya yang wajib Jumatan. Sebagaimana kutipan yang disebutkan dalam tafsir Qurtubi, yang dikecualikan untuk mereka yang enggak wajib Jumatan tidak masuk dalam larangan ini. Perempuan, anak kecil, musafir, orang sakit, budak. Mereka kalau bertransaksi meskipun khatib sudah naik mimbar tidak dilarang karena mereka tidak wajib Jumatan. Sehingga kalau Anda sebagai penjual perempuan ya, pembelinya laki-laki dilayani boleh enggak? Saat Jumatan? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Anda sebagai perempuan, Anda menjual, lalu pembelinya laki-laki. Adzan Jumat sudah dikumandangkan. Boleh enggak konsumen ini dilayani? Kenapa enggak boleh? Dia harus Jumatan. Kecuali kalau dia musafir. Dipahami insyaallah? Baik. Dan kalau penjualnya laki-laki ya enggak boleh. Itu penjualnya laki-laki, dia harus wajib Jumatan. Anda jangan beli di situ. Tunggu sampai Jumatan selesai. Ustadz, tukar uang antar pedagang misal 50.000 tukar dengan 10 ribuan. Tapi pedagang ada 30.000, sisanya 20.000 dibayarkan setelah 1 jam misalnya. Apakah ini termasuk riba nasi'ah? Betul, itu riba nasi'ah ya. 50.000 ditukar dengan pecahan 10.000. 30.000 tunai, yang 20.000 nyusul. Dan itu ma'ruf di kalangan para pedagang tanpa beban dosa. Karena bagi mereka ini hal yang biasa dan mereka tidak tahu kalau itu ternyata adalah riba. Maka ketika itu dilakukan statusnya riba dosa besar tanpa sadar. Terus bagaimana Pak? Ya tidak boleh. Solusinya bagaimana Pak Ustadz? Kalau tidak boleh. Inilah beratnya ngajar muamalah ya. Dikasih tahu nggak boleh, tetap minta solusi biar boleh. Beban moral kalau nggak ngasih solusi. Solusinya begini. Dan solusi ini disyaratkan oleh Syekh bin Baz. Jadi orang A sama B ya. A bawa 50.000, B punya 30.000. Sudah? A mau tuker, tapi B punyanya cuma 30.000. Terus solusinya gimana? A utang B 30.000. Ya sudah, uang 30.000 saya utang. Sudah? Terus yang uang 50.000 ini gimana? Saya serahkan kepada kamu wahai B sebagai jaminan, sebagai gadai. Utang 30.000 dengan menggadaikan uang 50.000. Boleh enggak?
Tapi gadenya kok lebih gede Pak? Ya sah-sah saja. Kan bukan syarat gade harus seimbang, lebih gede juga nggak apa-apa. Sudah? Nah, nanti penyelesaiannya apabila A sudah mendapatkan uang 30.000, dia lunasi utangnya untuk membebaskan jaminan 50.000. Dipahami insya Allah? Baik. Beda tipis atau beda tebal? Tebal banget itu Pak. Yang satu halal, satu haram ya. Wallahu a'lam. Ustadz, jika saya membeli emas dititip kepada penjual melalui transfer uangnya dan nanti ada yang menggantikan akadnya, apakah boleh? Ada yang apa? Menggantikan akadnya. Maksudnya? Maksudnya ada perwakilan. Perwakilan. Ya. Orang lain yang baik. Ya. Meskipun yang menggantikan akadnya bukan orang yang kita kenal. Baik. Solusi yang paling gampang gini ya. Kalau Anda mau jual beli emas tapi terkendala jarak. Penjual ada di Jakarta, pembeli ada di Surabaya. Sudah? Lalu pembeli telepon ke penjual Jakarta. Saya mau beli emas sekian. Harganya berapa? Sekian. Baik, saya transfer. Tunggu dulu. Enggak boleh kayak gini. Maka pembeli di Surabaya, Anda minta, bisa enggak kamu wakilkan ke orang lain? Terserah, mau teman kamu, mau siapapun yang ada di Jakarta. Oke, saya punya teman di Jakarta, insya Allah itu lebih aman. Lalu Surabaya transfer ke A temannya, senilai biaya emas tadi. Sudah, temannya ini datang ke toko, beli emas, yadan biyadin, dari tangan ke tangan. Emas sudah diterima oleh A. Selanjutnya oleh A diserahkan ke toko emas. Saya titip, tolong kirimkan ke teman saya di Surabaya. Boleh ini? Boleh. Karena yang kedua ini akad yang berbeda dengan yang pertama. Ini akad titip dikirimkan. Biayanya nanti akan diganti. Boleh seperti itu. Paham insya Allah Pak? Nah kalau misalnya dia nggak kenal sama sekali, Masya Allah, peluang bisnis. Anda bisa membuat, ya, misalnya komunitas perwakilan beli emas, Masya Allah. Siapa yang mau beli emas dari jarak jauh nanti bisa melalui kami, transfer ke rekening komunitas itu, terus membelikan ke pemilik emas, transaksi dilakukan oleh orang ini secara tunai, kemudian dititipkan kembali, kirim. Dia berhak dapat fee sesuai yang diinginkan. Peluang bisnis ya, Masya Allah. Itu kalau ada banyak orang terbantu. Sehingga ketika para penjual emas itu bingung, saya punya konsumen jarak jauh, gimana ini? Nah, komunitas ini dihubungi oleh penjual emas. Pak, ini ada klien, tolong dilayani. Kasih nomornya. Ini hubungan dengan komunitas tadi. Konsumen hubungan dengan komunitas tadi. Kalau bisa seperti itu, mungkin banyak orang yang terbantukan. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir Ustaz ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya menggunakan fasilitas asuransi yang diberikan oleh kantor dan kita merasa beruntung dengan adanya itu? Yang kedua, bolehkah fasilitas asuransi yang diberikan kantor kita dijadikan sebagai syarat negosiasi untuk menerima tawaran pekerjaan? Yang ketiga, apa hukumnya menggunakan BPJS yang mana total biaya pengobatannya lebih besar dari jumlah iuran yang kita setorkan ke BPJS? Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Yang pertama, kita perlu melihat jenis asuransinya. Karena asuransi yang disediakan oleh kantor itu beragam. Kalau itu gratis, misalnya kantor memberikan jaminan kepada seluruh karyawannya bahwa fasilitas kesehatan apapun boleh diakses, gratis. Sehingga kantor menyediakan rumah sakit atau klinik. Ketika ada sakit, dia bisa keluar masuk di klinik itu nggak bayar sepeser pun, karena semuanya ditanggung oleh kantor. Kalau seperti ini boleh, tidak ada masalah. Meskipun biaya klinik ini sebenarnya adalah potongan gaji yang diambil dari karyawan, tapi karyawan tidak diberitahu. Secara otomatis itu masuk, tapi kecil, makanya mereka tidak diberitahu. Insya Allah tidak masalah. Yang kedua, perusahaan ini bekerja sama dengan asuransi swasta. Lalu
asuransi swasta itu yang memberikan jaminan ya, ketika ada karyawannya yang sakit. Ini boleh atau tidak? Apabila ya, di situ dipotong gaji, maka yang boleh diterima hanya senilai akumulasi potongan gaji, tidak boleh lebih dari itu. Karena akad dia perusahaan ini dengan lembaga asuransi tadi adalah akad gharar dari awal, maka tidak boleh dia terima melebihi dari nilai premi yang dibayarkan. Paham insyaallah ini ya? Baik. Kalau BPJS gimana Pak? Para asatidzah beda pendapat. Sebagian ada yang menilai boleh karena gorornya mughtafar, gorornya tercover, tertutupi, dan sebagian ada yang menilai dilarang sebab gorornya besar. Makanya seperti tadi ya, antara fasilitas kesehatan dengan iuran yang dibayarkan selisihnya jauh. Cuman pertimbangan asatidzah yang membolehkan tuh kayak gini. Kalau kamu bayar di BPJS, anggaplah total iuran kamu senilai 15 juta. Udah? Lalu kamu sakit dan biaya kamu senilai 20 juta. Berarti kan di situ kamu menggunakan uangmu sendiri senilai 15 juta plus 5 juta tambahannya. Nah 5 juta tambahannya dari mana? Kas negara. Dan rakyat berhak untuk mendapatkan fasilitas dari negara. Sehingga di posisi ini status tambahan itu halal bagi rakyat. Ini boleh karena dia berinteraksi dengan bermuamalahnya dengan pemerintah. Maka asuransi melalui pemerintah hukumnya boleh sebab kekurangannya ditutupi oleh baitul mal, oleh kas negara. Dan ini pertimbangan yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan informasi yang saya dapatkan bahwa Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, meskipun saya belum pernah mendengar langsung, tapi katanya salah satu teman saya menyampaikan, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menyampaikan semua asuransi yang dikelola oleh negara mubah selama itu negara. Tapi kalau swasta ya perlu dilihat dulu apakah dia asuransi sosial ataukah asuransi komersil. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini apa ini? Penasaran saya jadi. Oh, Masya Allah, pertanyaan juga. Ayah saya rahimahullah seorang PNS, kemungkinan beliau menerima hadiah dari para koruptor proyek. Masya Allah. Apakah hasil dari pekerjaannya yang bercampur antara hak dan batil tersebut dan memberi makan kepada anak istrinya menyebabkan kami sulitnya terkabul doa? Kalau Anda mengetahui nilainya, kurang lebih Bapak kemarin menerima sekian juta dan itu dari uang sogok, dari proyek, kemudian ada uang titipan-titipan, tolong dikeluarkan. Itu bukan hak ayah Anda, apalagi orangnya sudah meninggal, dan kembalikan ke negara. Cara mengembalikan ke negara gimana Pak? Kalau bisa ditransfer ke rekening negara silakan. Kalau tidak bisa, Anda kembalikan dengan cara diberikan kepada fakir miskin. Sebab fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan masih banyak yang belum dapat hak pemeliharaan itu. Maka uang negara itu Anda gunakan untuk mereka. Kalau masih sisa, Anda bisa gunakan untuk perbaikan fasum yang itu menjadi tanggung jawab negara. Ini pertimbangan syar'inya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Apa itu? Dari mana? Subhanallah. Ya. Sudah ditutup ya. Baik, insya Allah lain waktu nanti semoga bisa diperbanyak sesi tanya jawabnya. Dan kajian tentang masalah muamalah sudah sangat melimpah di online. Dan di ANB sendiri ada forum khusus namanya Sekolah Muamalah ANB. Sekarang sedang dibuka angkatan yang ketiga. Di situ kami hadirkan materi-materi muamalah dasar sampai 30 materi. Dan semoga dengan kegiatan seperti ini mempermudah kaum muslimin untuk mengakses materi muamalah
dan memahami muamalah sehingga tidak dikesankan sebagai ilmu yang rumit untuk dipelajari. Demikian, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.